Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari kerja dari kelompok kami. Sebelum masuk dalam materi, kami akan memperkenalkan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama ada Tony Luis Morinto, yang kedua Aulia Febian, yang ketiga ada Gracia Tau, yang keempat Ajit Ardiansyah Hamdar, yang kelima ada Dandi Fajar Febrian, keenam ada Eli Agustinus Billy. Yang judul dari materi kami yaitu inheritance dan polymorphism. Kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, konsep inheritance. Inheritance adalah konsep OPP di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance dipakai untuk memanfaatkan fitur kode reus, yakni menghindari terjadinya duplikasi kode program. Dalam bahasa Indonesia, inheritance ini disebut juga sebagai pewarisan atau penurunan. Yang kedua, konsep inheritance membuat sebuah struktur atau hierarki kelas dalam kode program. Kelas yang akan diturunkan bisa disebut sebagai kelas induk, parent class, superclass atau base class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan bisa disebut sebagai kelas anak, child class, subclass, derived class atau higher class. Tidak semua properti dan metode kelas induk akan diturunkan. Properti dan metode dengan hak akses private tidak akan diturunkan kepada kelas anak. Hanya properti dan metode dengan hak akses protectis dan public saja yang bisa mengakses dari kelas anak. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan bagian desain. Inheritas atau pewaris adalah sebuah konsep pewarisan sifat berupa variabel dan fungsi yang dimiliki oleh kelas untuk diwariskan kepada kelas-kelas yang lain. Dalam desain pewarisan, contohnya dalam kehidupan sehari-hari bisa digambarkan dengan kelas diagram, di mana hubungan antara suatu kelas dapat diturunkan dan diwarisi semua atribut dan metodenya. Contoh konsep penerapan inheritas atau penurunan dalam kehidupan sehari-hari yaitu konsep restoran. Di sini ada superkelas yaitu untuk tabel pegawainya, di mana pegawai ini merupakan nama kelas. Selanjutnya ID pegawai, nama dan gaji yang merupakan atribut. Menampilkan ini merupakan operasi. Selanjutnya untuk subkelas terbagi menjadi tabel manajer, satpam, kasir, koki, dan juga pelayan. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode inheritance. Inheritance atau pewarisan merupakan salah satu dari 3 konsep dasar OOP. Konsep inheritance ini mengadopsi dunia real di mana suatu entitas atau objek dapat mempunyai entitas atau objek turunan. Dengan konsep inheritance, sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunan. Inheritance atau pewarisan adalah konsep OOP di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance dipakai untuk memanfaatkan fitur code reus atau kode yang dapat digunakan kembali, yakni menghindari duplikasi kode program. Inheritance pada metode OOP adalah di mana kita dapat membentuk kelas baru yang mewarisi atau memiliki bagian-bagian dari kelas yang sudah ada sebelumnya. Konsep ini menggunakan sistem hierarki atau bertingkat. Superkelas dan subkelas. Inheritance merupakan proses pewarisan data dan metode dari suatu kelas yang telah ada kepada suatu kelas yang baru.
Kelas yang mewariskan disebut dengan superclass, parent class, base class, sedangkan kelas yang mewarisi atau kelas yang baru disebut dengan subclass, child class, derived class. Superclass adalah sebuah istilah yang merujuk pada kelas yang dijadikan acuan pewarisan atau penurunan data. Oleh karena itu, superclass bersifat umum. Sedangkan subclass adalah sebuah istilah yang merujuk pada kelas yang ditunjuk atau diwariskan dari superclass. Oleh karena itu, subclass bersifat lebih khusus, lebih spesifik dalam penyajian informasi daripada superclass. Contoh dari superclass dan subclass yaitu superclass diisi dengan orang dilanjutkan dengan subclass yakni pria, wanita, di mana nanti akan dibagi lagi menjadi pelajar, dokter, suster, guru, menteri, dan lain-lain. Semakin ke bawah, kelas akan semakin bersifat spesifik, di mana dari orang akan diturunkan dengan jenisnya, lalu pekerjaan, dan seterusnya. Untuk contoh dalam kelas, manusia dan karyawan. Dalam kelas, manusia memiliki isi atau turunan atau subkelas, yakni nama, alamat, nomor KTP, nomor telepon. Dalam kelas karyawan, subkelas yakni nama, nomor pegawai, jabatan, dan departemen. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu motor Vespa mewariskan gayanya ke motor Scoopy. Yang kedua, hewan mewarisi jenis-jenisnya seperti kucing dan tikus. Dan yang ketiga, ibu mewariskan sifatnya ke anaknya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai polimorfisme. Dari asal katanya, poli berarti banyak dan morf berarti bentuk. Dengan kata lain, polimorfisme berarti banyak bentuk. Polimorfisme adalah kemampuan untuk membuat variabel, fungsi, atau objek yang memiliki banyak bentuk. Analogi sederhananya seperti ini. Salah satu fungsi smartphone adalah sebagai alat komunikasi. Smartphone sebagai alat komunikasi bentuknya bisa macam-macam. Bisa dengan telepon call, bisa dengan mengirim pesan teks melalui SMS, bisa dengan pesan teks lewat aplikasi chat, bisa dengan video call, dan lain-lain. Jadi fungsi utamanya adalah sebagai alat komunikasi, namun dengan cara atau bentuk yang berbeda. Kemudian bisa kita perhatikan pada kode berikut, yaitu pada class people dan class person memiliki metode yang sama, yaitu greet. Namun jika di run memiliki dua arti yang berbeda. Pada yang class people, outputnya itu menggunakan bahasa Inggris, yaitu hello, good morning, my name is Seiya. Dan pada kelas person, jika di run, maka yang keluar ialah dalam bahasa Indonesia, yaitu halo, selamat pagi, nama saya Seiya. Baik, selanjutnya pertanyaannya sekarang adalah apa yang terjadi ketika metode greet di kelas person tidak ada. Dari contoh kasus di atas, yang memiliki banyak bentuk adalah metode greet-nya yang tadi saya jelaskan. Metode greet mempunyai banyak bentuk. Fungsi utama dari metode greet sendiri adalah untuk menyampaikan salam. Salamnya sendiri memiliki dua bentuk, yang satu menyampaikan dalam bahasa Indonesia dan yang satu menyampaikan dalam bahasa Inggris. Contoh sederhananya kurang lebih seperti itu. Dan untuk pertanyaannya, apa yang terjadi ketika metode greet di kelas person tidak ada? Maka kelas utama atau superclass di sini akan mewakili dari kelas person. Dia akan menampilkannya menggunakan bahasa Inggris dan menggunakan bahasa Indonesia karena telah terwakili oleh kelas people. Oke, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode. Nah, untuk di sini ada overloading sama overriding. Nah, di sini overloading adalah deklarasi metode maupun konstruktor lebih dari satu kali pada kelas yang sama. Nah, aturannya juga, aturan metode overloading ini, yaitu yang pertama, nama metode yang digunakan harus sama dengan metode lainnya. Yang kedua, parameter yang digunakan juga berbeda. Yang ketiga, return yang digunakan bisa sama ataupun berbeda. Nah,
Untuk overriding sendiri adalah pendeklarasian ulang sebuah metode pada subclassnya. Berbeda dengan overloading yang mana metode dideklarasikan lebih dari satu kali pada kelas yang sama. Maka pada overriding, metode dideklarasikan kembali pada subclassnya. Nah, untuk aturannya sendiri, aturan metode overriding yang pertama, mode akses metode ini harus sama atau bahkan lebih luas daripada metodenya. Dan yang kedua, subclass hanya dapat dan diizinkan melakukan metode ini pada superclass sebanyak satu kali saja, sehingga tidak diizinkan apabila lebih dari satu metode yang sama pada kelas. Nah, yang terakhir, pada setiap subclassnya tidak diizinkan untuk memiliki hak akses metode overriding yang ketat dibandingkan dengan hak akses metode pada superclass ataupun parent class-nya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sampel class diagram. Nah, dapat kita lihat subclass mewarisi metode dari induk kelas yaitu metode grid. Nah, di sini kita lihat terdapat 3 kelas yaitu kelas salam, kelas person, sama kelas people. Nah, untuk kelas salam terdapat objek grid. Untuk person terdapat metode bahasa Indonesia sama objek grid. Untuk people sama saja tapi di sini bahasa Inggris. Terus dia punya objek itu grid. Nah, data yang terdapat dalam objek grid di kelas person sama people bisa digunakan oleh objek grid pada kelas salam. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang salah atau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Baik.